Disitulah diadakan penggeledahan oleh rakyat Bekasi terhadap tentara yang akan dipulangkan, dan ternyata tentara tersebut masih memegang senjata. Akhirnya terjadilah baku tembak dan komandan pasukan dari tentara Jepang tersebut tertembak. Semua akhirnya terjadi tembak-menembak jarak dekat, dan 90 tentara Jepang tersebut tewas di sini, sehingga membuat air sungai ini menjadi merah oleh darah. Itulah kenapa di sini dibangun monumen perjuangan Kali Bekasi. Terus pakai ya, saya masih menggoes ke arah timur, meninggalkan pusat kota Bekasi. Perjalanan berikutnya saya akan mengambil jalan ke arah kiri ini, yaitu ke arah teman-teman. Perjalanan saya ini sebenarnya menuju ke satu kawasan yang boleh dikatakan kebun, tapi juga cukup besar karena konon adalah 3 hektar, dan kebun ini adalah sisa dari pemiliknya, yaitu yang tinggal terakhir adalah orang Belanda, maka dikenal dengan kebun Belanda. Berada di tengah-tengah perumahan-perumahan di Bekasi ini. Jadi kita lihat bisa, ini kurang lebih 5 kilo lagi menuju lokasi. Ini daerah yang cukup padat. Oleh karena itu memang satu penasaranan, apakah betul ada satu kawasan yang masih rimbun di tengah-tengah perumahan yang padat. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini jalan yang sebentar lagi sampai ke lokasi. Memang melalui jalan yang ramai, jalan yang padat, karena banyak sekali di sini adalah komplek-komplek perumahan di pinggiran Bekasi. Ya, ini jalan masih sempit, tapi banyak sisa-sisa tanah yang dipakai di perkebunan. Nah teman-teman, inilah pintu gerbang masuk ke rumah Belanda, dan nanti akan masuk ke area yang masih banyak pepohonan. Saya akan masuk ke area ini ya, ini pintu gerbangnya. Ini masih kawasan cukup rapat pohon-pohonannya. Saya mau tanya dulu ke ini untuk perizinannya masuk sini. Teman-teman, saya sekarang masuk ke satu area ini ya. Di sini dikenal dengan rumah Belanda. Ini saya penasaran di dalamnya seperti apa. Memang ini masih rimbun sekali. Ini di sekelilingnya adalah perumahan, tapi ini ada sisa satu kawasan yang masih rapat seperti ini. Nah, di sini ada percabangan. Saya bingung mau kemana. Saya akan ambil dulu ke sini. Nanti kalau enggak akan putar. Konon kawasan ini sekitar 3 hektar. Nah,
ini di percabangan juga. Saya akan mengambil ke satu area sana. Mungkin ada sesuatu yang masih bisa kita lihat. Kita lihat pohon-pohon yang masih tinggi-tinggi, besar ya. Banyak sekali percabangan. Nah, ini ada blok-blok batu seperti ini. Jalannya banyak yang buntu. Oh ya, mungkin nampaknya ini rumah Belandanya. Ini ada reruntuhan-reruntuhan, sisa gerbang nampaknya. Oh, ini rumahnya ya. Ini adalah rumah Belanda ya, di tengah-tengah kawasan yang rapat ini. Saya tidak tahu ini bagian depan yang sebelah mana ya. Nampaknya ini bekas satu teras di atas sana ya, terbuka menghadapi ke lebatnya kebun yang luas ini. Oke, ini bagian belakangnya nampaknya. Wah, banyak itu kelelawar ya. Jadi sarang kelelawar. Lihat ke bagian lainnya. Wah, sudah runtuh nampaknya. Ini sudah susah dimasuki. Saya belum bisa memastikan mana depannya, mana belakangnya ini rumah ya. Jadi karena sudah hancur. Satu ruangan lagi ya,
nampaknya ini ke dalam. Bismillah. Ini bagian ruangan juga ya, dan ini bagian ruangan juga. Nampaknya ini bagian teras ya, teras lorong belakang. Sudah sulit dimasuki, udah hancur rumahnya. Ya teman-teman, ini gelap di sini ya. Di samping rumahnya sudah runtuh, juga ini masih banyak sekali pepohonan di sini yang menghalangi pergerakan jalan saya juga. Jadi sudah hancur. Saya ingin masuk sebetulnya ke semua bagian, tapi nampaknya sudah sulit untuk dimasuki. Saya akan coba berkeliling di luarnya saja. Jadi sudah hancur sekali. Saya akan mencoba ke lorong ini. Dan nampaknya ada teras bawah, ada satu bagian tuh naik. Nah, ini nampaknya bagian atas ya, teras atas yang menghadapi kebun yang begitu luas. Saya sekarang berada di tingkat 2. Ini nampaknya bekas kamar mandi ya. Ya, ini bagian atas sudah miring. Ini sudah retak-retak. Sudah retak-retak. Saya ini di lantai 2, tapi sudah miring ke sebelah sini ya. Saya belum bisa membayangkan bentuknya, bentuk dari rumah ini, karena kelihatannya melingkar membulat ya. Satu patung di sini ya. Bagian kepala dari arcanya, kemudian ini adalah di bawah betul-betul kawasan rapat. Oke teman-teman, saya tidak bisa menjelajahi secara keseluruhan karena ini sudah tidak bisa dimasuki ya. Saya akan turun kembali untuk mencoba melingkar di bagian bawahnya, apakah masih bisa dijelajahi dengan jalan kaki, karena ini nampaknya rapat sekali. Risiko ular yang paling memungkinkan. Yuk kita turun lagi. Ini udah retak, jadi hampir roboh ini bangunannya.
Ini ada lorong kecil lagi ya. Oke. Ya itu teman-teman, saya sudah masuk ke rumah Belanda ini dan saya akan lanjutkan lagi ke area sini ya, dimana masih luas sekali daerahnya sini ya. Ini bagian lain, ruangan lain ya, dan nampaknya memang bentuknya membulat bangunan ini. Nah ini di percabangan juga saya akan mengambil ke satu area sana, mungkin ada sesuatu yang masih bisa kita lihat. Kita lihat pohon-pohon yang masih tinggi-tinggi, besar ya. Tinggalkan dari rumah tua Belanda ini yang sudah hancur ya, di tengah-tengah saya bisa katakan hutan ya, walaupun di tengah kota. Saya akan mencoba ke percabangan yang lainnya, mudah-mudahan kita menemukan yang lain. Oke, kita lanjutkan perjalanan masih dengan saya Aki Momon Ngaprak seorang diri. Masih banyak pohon-pohon yang tinggi di sini ya. Ini saya di bawah satu pohon yang cukup tinggi juga. Masih terdengar berbagai suara burung. Ya, saya ambil ke trek yang ini. Ini makin padat pohonannya. Ini buntu juga ya, sambil kesini dulu. Ya nampaknya memang sulit untuk dijelajahi walaupun dengan jalan kaki, karena jalan setapaknya sudah semua tertutup. Ini juga pohon-pohon lain di sisi kanannya, ini cukup tinggi juga ya, dan rapat. Kalau teman-teman masih mendengar suara dari luar, suara dari masjid, itu karena memang ini masih berdekatan, dikelilingi oleh perumahan. Nah teman-teman, bicara ngaprak tidak hanya ke tempat-tempat yang ramai, saya lakukan juga di tempat-tempat seperti ini. Satu hal, ngaprak seorang diri akan memberikan arti yang lain. Nah, ini saya berdiri di sini masih terdengar keramaian
Saya kurang tahu untuk pemiliknya. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa masih ada sisa seperti ini dan ada rumah Belanda. Orang sini mengenalnya rumah Belanda. Tapi kalau saya melihat itu tidak lebih dari seperti villa ya. Jadi tidak terlalu besar. Hanya saya tidak bisa masuk ke ruangan yang lain karena memang tidak memungkinkan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ngaprak. Masih dengan saya, Momon Esmadrodi, ngaprak seorang diri. Tadinya bikin villa di sini. Oh, Waktu di sini belum ada rumah. tahun berapa ini Bu villa ini? Oh. Kok dikenalnya rumah Belanda ya? Iya, yang punya suaminya orang Belanda. Oh gitu. Suaminya orang Belanda jadi ya. Ya itulah. Saya tadi mencoba untuk mengetahui siapa pemiliknya. Yang jelas tanah ini lebih kurang 3 hektar luasnya. Dan kenapa disebut rumah Belanda? Karena ini villa ini dibangun sekitar tahun 80-an. Suaminya memang orang Belanda. Jadi orang mengenal sini adalah rumah Belanda. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan dan saya akan coba mencari lagi pengaprakan ke tempat yang lainnya.